Bab 751, Kota Kuno Dao. Setelah mendengar kata-kata Arya, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Ini jelas bukan yang dimaksud Putih. Arya ini sedang bermain-main. Tapi, dia tidak berani terus bertanya, karena kalau dia bertanya lagi, Arya bisa saja mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan. Ayana melirik Sander Ye di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ayo pergi." Sander Ye mengangguk. Mereka meninggalkan istana bawah tanah. Sander Ye tentu saja senang. Ketika dia turun, dia mendapat benda ilahi secara gratis. Benar saja, kalau ingin melakukan arkeologi, dia harus membawa serta dua makhluk kecil ini. Kelompok itu terus berjalan lebih jauh ke pegunungan. Dalam perjalanan, Ayana berinteraksi dengan Putih beberapa kali, tapi Putih relatif tidak peduli padanya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia iri pada Sander Ye karena Putih sangat dekat dengan Sander Ye dari waktu ke waktu juga menyentuh kepalanya di bahu Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Arya, apakah tubuhmu masih bisa ditingkatkan?" Arya mengangguk, "Bisa, tapi itu akan sulit." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Apakah masih bisa diperbaiki?" T-22. 2/10. Arya sedikit mengangguk, "Ya, tapi kondisinya sangat keras." Sander Ye sedikit penasaran, "Apa syaratnya?" Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Yang pertama mengandalkan objek luar, tapi sekarang, hanya sedikit objek luar yang bisa menyakitiku. Yang kedua adalah mengandalkan kerja keras sendiri, tapi aku malas dan tidak mau untuk bekerja keras." Sander Ye. Ayana. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Biarkan terjadi secara alami. Bagaimanapun, Arya sudah tak terkalahkan." Arya melirik Sander Ye, "Cucuku, kamu pandai berbicara." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya tiba-tiba berkata, "Putih dan aku punya satu impian." Sander Ye tiba-tiba tertarik, "Impian apa?" Arya berkata, "Kumpulkan harta karun terbaik di alam semesta." Putih mengangguk cepat dan melambaikan kaki kecilnya, dia sangat bersemangat. Sander Ye buru-buru berkata, aku mendukung kalian tanpa syarat." Putih menyeringai lalu menyentuh kepala Sander Ye. Arya berkata dengan tenang, "Kamu tidak bisa terlalu mengandalkan hal-hal eksternal, tahu?" Sander Ye. Tanpa disadari, semua orang telah sampai di sebuah lembah. Di tengah lembah, terdapat sebuah altar besar. Sander Ye memandang Ayana di sampingnya. Ayana menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Sander Ye sedikit mengangguk, "Ayo kita lihat ke sana." Dengan adanya Arya dan Putih, dia secara alami tidak memiliki ketakutan. Semua orang datang ke altar. Begitu mereka mendekati altar, Sander Ye mengerutkan kening karena dia menemukan darah di tubuhnya bereaksi. Sander Ye sedikit terkejut, dia melihat lebih dekat ke altar. Dan sedikit penasaran, "Arya, bisakah kamu melihat rahasianya?" Arya memandang Putih, dan Putih melambaikan cakar kecilnya. Pada saat ini, altar tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, wajah berdarah yang menakutkan tiba-tiba terbang keluar dari altar, dan kemudian bergegas menuju Putih dengan ganas. Wajah Sander Ye berubah sedikit, dan saat dia hendak mengambil tindakan, Putih tiba-tiba mengeluarkan palu api, lalu membantingnya ke depannya. Bang! Ketika palu jatuh, wajah berdarah itu langsung terhempas ke tanah, lalu terus meratap dan menjerit, ada nyala api samar di permukaannya. Sander Ye melihat palu di tangan Putih. Palu itu tidak besar, hanya seukuran lengan anak-anak. Palu itu mengeluarkan api samar berwarna merah darah dan terlihat sangat menyilaukan. Pusaka apa ini? Mata Sander Ye penuh rasa ingin tahu, dia ingin meminjamnya untuk melihatnya. Pada saat ini, Ayana tiba-tiba menunjuk ke wajah berdarah itu dan berkata, "Apa ini?" Sander Ye menatap wajah berdarah itu, yang masih meratap, dan nyala api samar masih belum hilang, menempel di wajah berdarah itu seperti belatung di tulang. Arya di samping berkata, "Itu roh dari altar ini." Sander Ye sedikit bingung, kenapa dia menyerang Putih. Arya berkata pelan,
La ingin menelan Putih. Sander Ye tercengang. Arya menggelengkan kepalanya dan berkata, si bodoh ini melahap leluhur roh. Sander Ye juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menelan fisik spesial Putih. Selain itu, dia tidak percaya bahwa kakek tidak meninggalkan cara untuk menyelamatkan nyawa Putih. Selain itu, ketika Putih memulai pertarungan, dia dapat memanggil beberapa pedang dewa, dan beberapa pedang dewa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, hapus kecerdasan spiritualnya, lalu ganti dengan yang baru. Hapus kecerdasan spiritual. Ini juga merupakan metode menakutkan yang hanya bisa digunakan oleh Putih. Tentu saja, yang lebih menakutkan lagi adalah dia juga bisa menciptakan kembali kecerdasan spiritual. Putih hendak menghapus kecerdasan wajah berdarah itu, tapi pada saat ini, wajah berdarah itu tiba-tiba mulai memohon belas kasihan. Putih tidak menghapus kecerdasannya, tapi menghantamnya dengan palu lagi. Jelas sekali, dia masih sedikit marah atas perilaku bermusuhan orang ini barusan. Putih sebenarnya sangat ramah terhadap makhluk spiritual. Kalau orang tidak mau mengikutinya, dia tidak akan pernah memaksa, tapi biasanya orang akan mengikuti dia karena banyak sekali manfaatnya. Si kecil ini dapat membantu mereka berkembang. Terlebih lagi, Putih adalah leluhur roh yang baik hati, jadi semua jenis makhluk spiritual sangat dekat dengannya. Sebenarnya tidak banyak orang yang berinisiatif menyerangnya seperti ini. Pada saat ini, wajah berdarah itu terus tergeletak di tanah dan memohon. Arya tiba-tiba berkata, Sander, orang ini adalah peninggalan zaman peradaban hutan. Kamu bisa bertanya padanya. Sander Ye mengangguk sedikit dan menatap wajah berdarah itu, siapa namamu? Wajah berdarah itu melirik ke arah Sander Ye, lalu berkata, Altar Tao Abadi. Sander Ye sedikit bingung, Altar Tao Abadi. Wajah berdarah itu menatap Sander Ye, sedikit tidak senang, kamu belum pernah mendengarnya. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Wajah berdarah itu tiba-tiba dipenuhi rasa jijik. Melihat adegan ini, Sander Ye terdiam. Kenapa orang ini tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Saat ini, Putih memalu wajah berdarah lagi. Bang! Wajah berdarah melolong lagi. Cakar kecil Putih melambai ke wajah berdarah itu. Selama melambai, dia menunjuk ke arah Sander Ye dari waktu ke waktu. Setelah wajah berdarah meratap lama, dia kemudian menatap Sander Ye dan berkata dengan suara gemetar, maaf, aku tidak tahu kalian satu grup. Sander Ye terdiam, untuk apa matamu? Sander Ye tidak terlalu mempedulikannya dan bertanya, apakah kamu benda ilahi dari masa peradaban hutan? Wajah berdarah mengangguk, ya. Sander Ye sedikit bingung, kenapa peradaban hutan tidak membawamu pergi? Wajah berdarah ragu untuk berbicara. Putih mengangkat palu dan berkata pada wajah berdarah, karena aku tidak memenuhi syarat untuk ikut pergi waktu itu. Sander Ye tertegun, tidak memenuhi syarat. Wajah berdarah mengangguk. Sander Ye melihat ke wajah berdarah itu. Level orang ini tidak rendah. Mungkinkah dia hanya rata-rata di peradaban hutan? Wajah berdarah menambahkan, tidak ada orang berlevel rendah yang dibawa pergi pada waktu itu, tapi baru-baru ini aku mendapat kabar bahwa mereka akan kembali. Lalu, dia tiba-tiba menjadi heboh. Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, maksudmu, peradaban hutan akan kembali? Wajah berdarah itu berkata dengan penuh semangat, ya. Sander Ye bertanya, kenapa mereka ingin kembali? Wajah berdarah menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku hanya tahu mereka akan kembali. Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana kamu tahu mereka akan kembali? Wajah berdarah itu berkata, itu menyebar ke seluruh kota kuno Dao. Sander Ye mengerutkan kening, kota kuno Dao. Saat ini, Ayana di samping berkata, aku tahu, itu adalah kota utama peradaban hutan, klan roh kuno telah mencatatnya. Sander Ye berkata dengan lembut, sepertinya kita harus pergi ke kota kuno Dao ini untuk melihatnya. Wajah berdarah itu berkata,
kamu tidak bisa masuk. Sander Ye tersenyum dan berkata, kenapa? Wajah berdarah itu berkata dengan tenang, kalau kamu ingin memasuki kota kuno Dao, kamu harus mendapatkan persetujuan dari penguasa kota kuno Dao, dan penguasa kota dengan tegas melarang orang luar memasuki kota kuno Dao. Sander Ye sedikit penasaran, masih ada penguasa kota di kota kuno Dao. Wajah berdarah mengangguk, ya, sangat kuat. Berbicara tentang ini, ada ekspresi ketakutan di matanya. Sander Ye menoleh untuk melihat Ayana di sampingnya, kita harus pergi ke kota kuno ini. Peradaban hutan telah kembali. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini pasti menjadi krisis besar bagi alam semesta Guanxuan saat ini. Keseluruhan kekuatan peradaban hutan pasti lebih kuat daripada peradaban Guanxuan. Kalau begitu, kalau pihak lain kembali ke alarm semesta ini, kedua peradaban pasti akan mengalami konflik. Ayana juga menyadari hal ini, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah mereka benar-benar ingin kembali atau tidak, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sekarang dia secara alami berada di sisi alam semesta Guanxuan. Sander Ye mengangguk, pergi lihat dulu. Ayana menatap wajah berdarah itu dan bertanya, apa yang harus dilakukan dengan benda ini? Sander Ye memandang Putih menggelengkan kepalanya, pertanda tidak mau. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu menginginkannya, Ayana? Ayana juga menggelengkan kepalanya. Walaupun benda ini kelihatannya bagus, tapi kurang cerdas dan dapat menimbulkan bencana kalau dibawa kemana-mana. Terlebih lagi, dia tidak kekurangan benda ilahi. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Setelah mengatakan itu, semua orang berbalik dan pergi. Wajah berdarah itu tampak bingung, apakah mereka benar-benar tidak menginginkan dirinya? Ketika dia melihat Sander Ye dan yang lainnya menghilang tidak jauh, wajah berdarah tiba-tiba berubah menjadi jelek. Seolah memikirkan sesuatu, matanya berbinar, lalu berbalik dan menghilang tak jauh dari situ dalam bercak darah. Di antara pegunungan, Sander Ye dan yang lainnya berjalan menuju kedalaman. Dalam perjalanan, Ayana berkata dengan suara yang serius, kalau peradaban hutan ini benar-benar ingin kembali. Sander Ye berkata dengan lembut, kalau dua peradaban berada di alam semesta yang sama, pasti akan terjadi pertarungan. Ayana mengangguk, apa rencanamu? Sander Ye tersenyum dan berkata, mari kita lihat dulu lalu bicara. Ayana mengangguk, tapi ada juga sedikit kekhawatiran di matanya, karena peradaban hutan ini jelas sangat kuat, dan masih lebih tinggi dari peradaban dewa sebelumnya. Tidak lama kemudian, setelah rombongan melewati puncak gunung, sebuah kota kuno muncul di hadapan semua orang. Kota ini berdiri di atas dataran dan sangat megah. Kota kuno Dao. Seluruh kota dibangun di atas lokasi yang sangat megah. Gerbang kota tingginya ribuan kaki, dan tembok kota terbuat dari pilar batu yang tingginya ribuan kaki. Berdiri di depan kota ini, perasaan tidak berarti pun tiba-tiba muncul. Ayana berkata dengan lembut, selama bertahun-tahun. Banyak orang datang ke sini untuk menjelajah guna mendapatkan peluang. Ini juga alasan kenapa klan roh kuno mampu berkembang begitu cepat sebelumnya. Sander Ye hendak berbicara, tapi pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sander Ye mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat orang itu, dia tertekun dan berkata, itu kamu. Bersambung. Bab 752, kakekku bisa mengatasinya. Orang di depannya tidak lain adalah Kuila. Sander Ye sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu wanita ini di sini. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa sikap wanita ini berubah secara drastis setelah ingatannya kembali. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kuila sekarang. Kuila menatap Sander Ye dengan saksama, apa yang kamu lakukan di sini? Sander Ye berkata pelan, datang lihat. Melihat Sander Ye sedikit tidak ramah, Kuila sedikit mengernyit, tapi tidak banyak bicara. Dia melirik Arya yang sedang menjilati manisan Hao di sampingnya, kemudian menatap Ayana, kamu sekarang adalah ketua klan roh kuno. Ayana sedikit mengangguk, ya. Kuila tetap diam.
Tentunya dia juga sudah mengetahui tentang klan roh kuno. Setelah beberapa saat, Kuila menghela nafas pelan, klan roh kuno bergantung padamu. Ayana ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu ingin kembali ke klan? Kuila menggelengkan kepalanya, tempat itu membuatku merasa sangat asing, aku tidak bisa kembali. Mendengar ini, Ayana menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu apakah itu Kuila atau Kina, mereka tidak lagi memiliki perasaan terhadap klan roh kuno. Pada saat ini, Kuila tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye tidak jauh dari situ, bisakah kamu membantu aku? Sander Ye bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Kuila memandang Sander Ye, sebelum ingatanku pulih, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan marah setelah ingatanku pulih. Sander Ye, aku menyesalinya. Kuila segera berkata dengan marah, apakah boleh begini? Sander Ye berkata pelan, Nona Kuila, kamu bukan temanku. Harap perhatikan kata-katamu saat berbicara, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Mengenai seluruh klan roh kuno, dia hanya memiliki kesan yang baik terhadap Ayana, karena Ayana tidak memiliki perilaku merendahkan orang. Kecuali Ayana, anggota klan roh kuno lainnya memiliki rasa superioritas alami ketika menghadapi orang lain. Termasuk Kuila setelah memulihkan ingatannya. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, Kuila tidak marah, tapi menjadi tenang, karena dia tahu pria di depannya akan menepati ucapannya. Ketika baik, dia bisa menjadi sangat baik. Tapi saat jahat juga bisa menjadi sangat jahat. Setelah Kuila terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah, hal yang aku perlu bantuan kamu ada hubungannya dengan Wan. Sander Ye mengerutkan kening. Kuila berkata, ingat apa yang kakakmu Minaruo katakan sebelumnya tentang Wan memiliki anak, kan? Sander Ye mengangguk, apa yang ingin kamu katakan? Kuila memandang Sander Ye, anak itu sekarang berada di kota kuno Dao, tapi dia dipenjara oleh penguasa kota. Sander Ye mengerutkan kening, di penjara. Kuila mengangguk, kakakku yang merawat anak itu pada awalnya, dan membawanya ke tempat ini, tapi kemudian karena beberapa hal, anak itu dipenjara di kota kuno Dao. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, kenapa pihak lain memenjarakannya? Kuila berkata, ingin mendapatkan catatan Wan. Sander Ye sedikit bingung, apakah kamu bercanda? Peradaban hutan membutuhkan catatan Wan. Kuila menggelengkan kepalanya, ini bukan peradaban hutan, itu penguasa kota. Peradaban hutan secara alami tidak membutuhkan catatan Wan. Lagi pula, mereka sendiri telah mampu mengembangkan keilahian 100%, tapi penguasa kota tidak memiliki kemampuan ini. Setelah Sander Ye merenung sejenak, dia berkata, di mana kakakmu? Kuila berkata dengan sungguh-sungguh, kakakku tidak bisa mengalahkannya. Sander Ye tiba-tiba menjadi marah, apakah ada yang salah denganmu? Wan bisa mengalahkannya, tapi kakakmu melakukan itu padanya dan memintanya untuk memilih bertarung. Kuila menggelengkan kepalanya sedikit, mendesah pelan, dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye benar-benar terdiam. Ada yang salah dengan keluarga ini. Faktanya, dia tidak begitu memahami pendekatan Wan. Bahkan kalau kamu kecewa dengan wanita ini, kenapa kamu tetap punya anak? Bahkan demi anak, dia harus bertahan hidup. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit beruntung. Dia senang ibu dan ayahnya tidak psikopat seperti itu. Kalau tidak, sepertinya dia akan gawat. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Sander Ye memandang Kuila dan berkata, apakah penguasa kota ini 90% keilahian? Kuila mengangguk. Sander Ye bertanya lagi, apakah dia membuka jalan sendiri? Kuila menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye berkata dengan lembut, seharusnya tidak. Kalau dia sudah membuka jalan baru, dia mungkin tidak akan menginginkan catatan Wan. Kuila berkata, buku itu ada di tanganmu, kan? Sander Ye mengangguk, ada di tanganku. Kuila ingin berbicara tapi berhenti. Sander Ye menghela nafas dengan suara rendah, sebenarnya hal ini memang sangat membantu ranah Shinto, tapi tidak terlalu membantu master 90% keilahian di ranah Shinto,
karena pada level itu, kalau kamu mau untuk melangkah lebih jauh, itu sepenuhnya perlu dilakukan sendiri. Kuila berkata, tapi penguasa kota tidak tahu. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, biarpun dia memiliki warisan Wan, dia tidak ingin terlibat dalam omong kosong seperti itu. Saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, bahkan kalau kamu tidak mempedulikannya, kamu akan tetap terlibat dalam pusaran air ini. Sander Ye memandang Kuila, dan Kuila berkata, kamu seharusnya sudah tahu bahwa peradaban hutan akan kembali. Sander Ye sedikit terkejut, kamu juga tahu tentang ini. Kuila mengangguk sedikit, semua orang di seluruh hutan Sansu tahu. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, kenapa mereka ingin kembali? Kuila menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah peradaban hutan berencana membunuhmu dan kakekmu. Mendengar ini, Sander Ye tercengang, bunuh aku dan kakekku. Arya dan Putih juga segera melihat ke arah Kuila. Sekarang mereka tertarik. Kuila mengangguk, orang yang waktu itu pergi bersamaku dan ketua klan roh kuno, dikirim oleh peradaban hutan untuk menangani kepulangan mereka, tapi dia dibunuh oleh kakekmu. Sejauh yang aku tahu, mereka telah menganggap perilaku kalian sebagai provokasi, jadi ketika mereka kembali, mereka akan membunuhmu dan kakekmu secepatnya. Sander Ye sedikit mengangguk, itu bagus. Kuila tercengang, hal yang bagus. Sander Ye mengangguk, kalau mereka memburuku saja, aku masih akan sedikit panik, tapi kalau mereka juga memburu kakekku. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, bagus sekali. Ayana. Kuila melirik Sander Ye, lalu berkata, kamu sangat berbakti. Sander Ye tertawa. Kuila berkata dengan suara yang serius, aku harus mengingatkan kamu bahwa kekuatan peradaban hutan berada di luar imajinasi kamu. Biarpun kakek kamu juga sangat kuat, pasti ada 100% keilahian dalam peradaban hutan ini. Sander Ye mengangguk, tidak masalah, kakekku bisa mengatasinya. Ekspresi Kuila membeku. Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Kuila, sepertinya kamu tahu banyak tentang mereka. Kuila menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu banyak tentang mereka, tapi ada seseorang yang tahu banyak tentang mereka. Sander Ye sedikit penasaran, siapa? Kuila berkata, Seni. Sander Ye menatap Kuila, Putri Wan. Kuila mengangguk, ya. Sander Ye tidak berbicara. Kuila berkata dengan suara yang serius, aku tahu kamu tidak menyukai aku dan kakakku, tapi bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya garis keturunan Wan yang tersisa di dunia. Dan setelah dia mengetahui tentangmu, dia juga ingin bertemu denganmu. Sander Ye sedikit mengernyit, bertemu. Kuila mengangguk, ya. Sander Ye bingung, kenapa? Kuila berkata, bagaimanapun juga, kamulah yang disukai ayahnya. Wan. Sander Ye menghela nafas dalam hatinya. Dia masih memiliki kekaguman pada Wan di dalam hatinya. Tidak hanya kekuatannya yang begitu menakutkan, tapi dia juga bisa begitu ramah kepada semua makhluk hidup, yang mana hal ini sangat jarang terjadi. Setelah memikirkan ini, Sander Ye, ayo temui dia. Kuila buru-buru berkata, oke, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Sander Ye mengangguk. Sander Ye dan yang lainnya mengikuti Kuila dan menyelinap ke kota kuno Dao. Saat memasuki kota kuno Dao, Sander Ye tiba-tiba merasakan beberapa aura yang kuat. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melirik jauh ke dalam kota. Ada aura yang sangat kuat di dalam kota. Sangat tidak sederhana. Ekspresi Sander Ye cukup serius. Kekuatannya saat ini hanya bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah tingkat keilahian 90%, menghadapi kondisi keilahian 90% yang lemah, dia masih bisa bertarung, tapi kalau dia menghadapi kondisi keilahian 90% yang kuat, dia tetap bukan tandingannya. Adapun tipe yang membuka jalan sendiri, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan bahkan dengan pedang King Xuan pun dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kuila membawa Sander Ye dan yang lainnya ke tempat terpencil. Tidak lama setelah berjalan, semua orang sampai di istana. Sander Ye, Senki ditahan di sini. Kuila mengangguk, ya. Sander Ye, di mana ibunya?
Kuila ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sedang berlatih. Sander Ye mengerutkan kening, sedang berlatih. Kuila mengangguk, ya, dia sekarang setengah menuju 90% keilahian, dan hanya satu langkah lagi untuk benar-benar memasuki alam keilahian 90%. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap, apakah dia tidak peduli dengan putrinya? Kuila menggelengkan kepalanya sedikit, mendesah pelan, dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Sander Ye juga terdiam. Tampaknya Kina hanya memiliki jalan Tao di hatinya. Kuila tiba-tiba berkata, bisakah kalian memasuki menara kecil? Sander Ye memandang Kuila, dan Kuila menjelaskan, ada penjaga di sini. Sander Ye, apakah pihak lain akan mengizinkanmu masuk? Kuila mengangguk, harus menyuap dengan sumber leluhur. Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Setelah itu, dia membawa Arya dan yang lainnya langsung ke menara kecil. Kuila menyimpan menara kecil itu dan segera datang ke aula utama. Begitu dia tiba di depan aula utama, aura misterius menghalanginya. Kuila membuka telapak tangannya, dan lusinan sumber leluhur perlahan melayang keluar dari telapak tangannya. Dan tak lama kemudian, lusinan sumber leluhur itu tersedot oleh kekuatan misterius. Kuila dengan cepat memasuki aula utama. Begitu dia memasuki aula utama, sebuah suara datang dari jauh, Bibi, kamu sudah datang. Kuila melihat ke kejauhan, dan ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih pucat dengan pita ungu diikatkan di pinggangnya. Bodinya sangat bagus, wajahnya juga sangat cantik, itu kecantikan langka. Kuila meraih tangan wanita itu dan mengangguk, kali ini, aku membawakanmu seseorang. Seni tiba-tiba penasaran, orang. Kuila mengangguk. Saat ini, Sander Ye dan yang lainnya muncul di tempat kejadian. Saat melihat Sander Ye, Seni tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu Tuan Ye? Halo, nama aku Seni. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Bersalaman. Melihat pemandangan ini, Sander Ye, Arya dan Putih semuanya tercengang saat itu juga. Kenapa sepertinya ada yang salah dengan ini? Bersambung.